Shalom teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada Tuhan karena hingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati nafas kehidupan yang baru lagi. Dan seperti biasa kita akan sama-sama mendengarkan sedikit bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami mau panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur, berterima kasih untuk nafas kehidupan yang baru ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami, hati dan pikiran kami, biarlah boleh tertuju pada-Mu ya Tuhan. Juga kiranya Engkau memakai hamba-Mu ini, kiranya Engkau saja yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, renungan pagi kali ini aku mau sharing sesuatu nih. Teman-teman juga pasti saat ini gak asing lagi sama penampilan. Dengan adanya globalisasi saat ini, kayak siapapun itu bisa saling mempengaruhi, bisa saling bertukar pikiran, dan bahkan juga bisa saling bertukar sudut pandang gitu kan ya. Teknologi untuk memperindah tubuh pun itu kayak juga semakin canggih, kayak banyak ditemukan bahan-bahan yang cocok untuk memperindah tubuh yang bisa dijadikan skincare gitu. Dan bahkan ada juga teknologi operasi plastik yang mana bisa mengubah tubuh teman-teman untuk menjadi lebih indah gitu. Sehingga dengan berkembangnya zaman dan teknologi ini tuh muncul standar semu yang menggambarkan gimana sih badan yang cakep, yang proporsional, dan lain-lain. Nah teman-teman, standar itu tuh nggak nyata, standar itu semu, tapi karena globalisasi itu tadi akhirnya tertanamlah di pemikirannya orang-orang saat ini untuk menjadi cakep, untuk memenuhi standar yang dibentuk oleh globalisasi tersebut. Dan banyak juga, nggak jarang juga orang-orang akhirnya memandang rendah, memandang remeh, memandang sepele orang-orang yang dalam tanda kutip nggak cakep, yang nggak bisa memenuhi standar kecantikan yang semu itu tadi. Dan nggak bisa dipungkiri juga pasti ada beberapa orang yang bahkan dikomentari oleh anggota keluarganya sendiri ketika orang itu tuh berpenampilan yang dalam tanda kutip nggak cakep gitu. Kadang kayak ada yang bilang, Dek, kenapa sih kamu iteman sekarang? Dek, kenapa sih kamu tambah gendutan sekarang? Atau mungkin ada juga yang bilang, Dek, kenapa sih tanganmu besar banget? Kayak gitu-gitu yang gak jarang juga bikin kita ngedown, bikin kita terpuruk. Dan di zaman sekarang ini gak bisa kita pungkiri, pasti banyak juga orang-orang yang akhirnya terpuruk, ngedown akibat komentar-komentar yang gak seharusnya mereka dapatkan gitu. Dan dengan keterpurukan itu, pilihan kita cuma dua, yaitu apakah kita mau terus-terusan terpuruk dengan komentar-komentar orang yang kita nggak tahu kapan berhentinya itu, atau kita mau bangkit dengan ketidaksempurnaan atau kekurangan teman-teman. Nah, tapi teman-teman, di sini aku mau kasih tahu, dengan penampilan teman-teman yang mungkin teman-teman rasa itu masih kurang, justru teman-teman harus tahu kalau Tuhan itu kasih sesuatu yang lain, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sesuatu yang spesial, yang kemungkinan gak dimiliki sama orang-orang yang lain, dan yang kemungkinan juga teman-teman gak sadari atau gak ketahui hal tersebut. Nah teman-teman, kita akan mengulik suatu kisah di Alkitab yang ada di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, teman-teman sendiri udah tahu lah ya kisah Daud. Suatu kali umat Israel kayak pengen banget gitu kan pemimpin, dan waktu itu Tuhan perintahkan Samuel untuk mencari si Daud ini. Nah teman-teman, kalau teman-teman tahu kisahnya Daud dibandingkan dengan saudara-saudaranya itu kayak beda jauh gitu.
Saudara-saudaranya Daud punya badan yang kekar, berotot, gagah. Tapi enggak dengan Daud. Daud ini punya badan yang kecil dan lemah karena dia anak bungsu. Nah, teman-teman, tapi Tuhan ini memilih Daud ketimbang saudara-saudaranya yang bisa dibilang menurut orang-orang itu lebih cocok untuk menjadi pemimpin gitu. Tapi enggak, Tuhan tetap pilih Daud untuk menjadi pemimpin bangsa Israel karena Tuhan ini melihat hatinya Daud. Nah, itu juga yang Tuhan kasih ke kita teman-teman, yaitu hati. Nah, Tuhan pakai Daud karena Daud ini punya hati yang mau melayani Tuhan, yang bersedia mau dipakai Tuhan, yang mau memuji menyembah Tuhan, dan yang mau taat, yang mau manut sama apa yang Tuhan bilang gitu. Nah, teman-teman, kenapa Tuhan melihat hati? Karena hati itu yang menentukan kualitas diri seseorang, baik pikirannya, perkataannya, bahkan perbuatannya. Nah, seperti yang tertulis di Amsal 27 ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, teman-teman, ketika hati kita positif, itulah yang akan tercermin melalui pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Sama kayak Daud tadi, karena Daud ini punya hati yang mau melayani Tuhan, hati yang mau manut sama apa yang Tuhan bilang. Akhirnya Tuhan itu ya pakai Daud untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Tuhan pakai Daud untuk memimpin bangsa Israel. Nah, teman-teman, mungkin ada dari teman-teman yang merasa kalau teman-teman itu punya wajah yang gak cakep, tapi teman-teman sendiri ternyata jago nih main basket, main futsal, atau mungkin main olahraga lainnya. Atau mungkin ada juga teman-teman yang punya badan pendek yang gak tinggi gitu, tapi dalam hal bermain musik teman-teman gak ada lawannya. Dan mungkin ada juga teman-teman yang kalau di depan umum itu malu-malu nih kalau ngomong, tapi teman-teman sendiri suka diam-diam bantuin orang di sekitarnya, entah itu ngerapin meja kelas, atau mungkin bantu rekap nilai, atau mungkin bahkan hal yang paling simpel pun tersenyum sama orang-orang yang teman-teman lalui. Hal-hal tersebut yang malah jadi sesuatu yang orang lain syukuri, orang-orang yang kita temui syukuri. Kayak ketika kita mau bantu orang lain, orang itu tuh bakal bersyukur dengan eksistensi kita gitu, dengan kayak kita ramah ke orang-orang yang ada di sekitar kita, itu juga menjadi kesyukuran dan kesenangan bagi orang lain juga gitu, menjadi suatu berkat, suatu kesukaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu tandanya Tuhan juga mau pakai teman-teman, karena ya dari hatinya teman-teman itu yang mau melayani Tuhan, gak peduli cakep atau enggaknya teman-teman, dan gak peduli tentang penampilannya teman-teman yang mungkin menurut dunia itu gak cakep, gak sesuai dengan standar yang dibentuk oleh dunia. Dan kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, gak tahu standar pasti atau kriteria pasti untuk menjadi pilihan Allah, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi ya intinya itu tadi, apakah kita mau merangkul ketidaksempurnaan yang kita miliki ini dan memiliki hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, bila saat ini masih ada dari kami yang merasa bahwa kami tidak sempurna di hadapan dunia ini, kami masih kurang dan kami tidak cocok untuk menjadi alat-alat pilihan-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang meyakinkan kami, biarlah Engkau sendiri yang melembutkan setiap hati kami bahwa kami ini layak untuk menjadi alat pilihan-Mu, bahwa kami ini layak untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun kami untuk memiliki hati yang mau melayani Engkau, gak peduli indah atau tidaknya kami, tidak peduli dengan
baik buruknya kami, tetapi biarlah Engkau yang menuntun kami untuk memiliki hati yang mau melayani Engkau. Ya Tuhan, bila sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, memperlengkapi setiap kami, sehingga apapun yang kami lakukan pada hari ini, itu semua boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu tadi teman-teman, ingat-ingat aja, mungkin kita gak sempurna di hadapan dunia, mungkin kita gak sesuai dengan standarnya dunia, tapi teman-teman ingat Tuhan kasih kita hati. Nah, apakah dengan ketidaksempurnaan kita itu kita tetap mau bawa hati kita untuk melayani Tuhan atau enggak? Itu pilihan teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sebentar lagi atau nanti akan beribadah, selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.